Tuhan, sore ini kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu sungguh indah, anugerah-Mu dalam hidup kami, tak terselami setiap perbuatan dalam hidup kami. Suasana yang indah, biarlah ini berdampak dalam hati kami, suasana hidup kami, dan kami semua siap untuk menerima firman Tuhan yang ada di ruangan ini ataupun teman-teman yang menyaksikan melalui online. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, haleluya. Luar biasa setiap kali sahabat saya ini pujian ya. Haleluya. Pengen lompat-lompat juga, cuman agak dibatasi dengan yang nempel di badan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya mau sampaikan pada saat ini tentang hal-hal yang sedang kita alami di hari-hari ini. Ada banyak kali Tuhan tidak dapat kita mengerti dalam hidup ini, dan banyak kali Tuhan tidak bisa kita pahami, karena sorry dengan otak kita yang hanya segede bakpao, mau memahami jagat raya atau pencipta jagat raya ini sulit. Dan mungkin banyak di antara kita yang terus berpikir, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa pergumulan saya kok Tuhan tidak dengar? Saudara, melalui NCC atau New Creation Community atau komunitas ciptaan baru, di mana memang dari awal para pembicara di tempat ini, baik saya atau Pak William, terus menanamkan bahwa daging melahirkan daging dan roh melahirkan roh. Jadi tidak bisa kita menabur dalam daging kemudian kita berharap menuai dalam roh. We walk by faith, not by sight. Hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Ini sulit, saudara-saudara. Kita mau pahami dengan akal kita yang sangat terbatas. Oke, kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Nah, hari-hari ini kita sedang khawatir. Mau keluar rumah aja udah parno ya. Mau ketemu dengan orang, ada orang yang ketemu kita, dia mungkin gak nyapa kita atau gak salamin kita karena memang kondisi. Atau kita ke gereja, mau masuk ruangan dicuekin oleh orang lain karena mungkin, sekarang ini penuh dengan kecurigaan, ya, penuh dengan kecurigaan. Teman saya kemarin sebenarnya hari ini ada pembicara dari Bandung, saya sudah bayarin hotel, ternyata nggak bisa. Teman saya nggak berani ke hotel. Ya. Karena ya situasi ini memang realitas seperti itu. Di rumah, apalagi saya punya baby masih 2 mingguan, batuk dikit aja udah, ini gimana ya? Nah, saudara-saudara, di situ saya terus merenung, saya terus melihat, Tuhan, kalau hidup seperti ini, banyak orang yang mulai stres. Kalau kondisi terus berjalan hari demi hari seperti ini, maka banyak orang yang akan depresi. Saya mendengar, bahkan saya baca berita, ada suami istri yang bercerai gara-gara anaknya nggak mau sekolah online. Saling nyala-nyalahin. Itu pun saya alami. Sampai hari ini sekolah tetap bayar dan anak saya nggak mau sekolah online. Gimana coba? Nah, sehingga saudara-saudara, ketika saya melihat ayat ini ayat yang sederhana, mungkin kita lihat ini sederhana, tapi saya percaya setiap firman
yang dihasilkan dari karya Roh Kudus ketika itu nancap dalam daging ini, sulit dicerna, sulit dimengerti. Tapi kalau kita terima dengan iman, maka itu akan memberikan dampak, itu akan memberikan impartasi yang baik dalam hidup kita. Hidup karena melihat resikonya, itu yang sedang kita alami hari-hari ini. Hidup karena melihat. Saya katakan kepada teman saya, cicilan saya udah pasti setiap bulan, pengeluaran saya udah pasti tiap bulan, tapi pemasukannya nggak pasti. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Padahal kita di gereja selalu diajarkan siapa yang banyak berdoa dia pasti diberkati, siapa yang rajin berkorban dia pasti diberkati, siapa yang rajin berbuat baik dia pasti diberkati. Tapi faktanya saudara-saudara, bahkan siapa yang memberikan persepuluhan dia diberkati. Saya sedang tidak berdebat soal perpuluhan. Siapa yang tidak memberi perpuluhan dia dikutuk. Semua pakai ayat. Mau bilang apa? Tapi New Creation Community melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Karena manusia yang sedang kita jalani atau benih agama yang sedang kita jalani itu sudah terhukum sejak ada di Taman Eden. Kejadian 2:17, cobalah kita tolong dilihat. Sehingga kalau hari-hari ini kita masih berpikir begini, aduh Tuhan mau menghukum saya, Tuhan mau menghukum saya. Saya bukan tidak sedang mengajarkan bahwa Tuhan tidak menghukum, tapi saya terus memutuskan, memastikan bahwa Tuhan yang saya sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau dead, pastilah engkau mati. Kalau manusia nggak mati, berarti firman-Nya nggak benar. Jadi saudara-saudara, pada waktu manusia memakan buah pengetahuan dan jahat, yang kita takuti hari-hari sebenarnya bukan lagi iblis. Kita percaya iblis sudah dikalahkan di kayu salib, amin. Iblis sudah ditaklukkan di kayu salib. Tapi dampak dari memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itulah yang sedang kita alami hari-hari. Firman Tuhan katakan kepada wanita, engkau akan melahirkan dengan susah payah. Laki-laki engkau akan apa? Mencari nafkah dengan apa? Dengan susah payah. Ini hukuman yang sudah diberikan oleh Tuhan pada waktu manusia berbuat dosa. Nah, kalau hari-hari yang kita jalani ini kita masih takut salah, kita masih takut dihukum, saudara-saudara sudah nggak relevan menurut saya. Karena hukuman itu terus berjalan sampai hari ini. Kalau kita nggak kerja, kita nggak makan. Kalau kita berbuat jahat, kita pasti kena masalah. Jadi saudara-saudara, menjalani hidup ini dari sudut pandang yang berbeda, melihat Tuhan itu, kita harus melihat dari sebuah pemahaman yang benar sesuai dengan kemampuan kita. Melihat itu. Daging ini mau dipaksa kayak apapun, nggak bisa memahami roh, karena daging melahirkan daging dan roh melahirkan dan roh menghasilkan roh. Sehingga kita melihat, kalau di gereja ini saya ajarkan, saudara rajin beribadah, saudara pasti diberkati. Saudara datang ke gereja karena saudara sudah diberkati Tuhan. Karena realita hidup yang kita lihat hari-hari ini, orang yang tak kenal Tuhan sekalipun itu diberkati dengan luar biasa. Nah, kalau saya pakai Tuhan sebagai alat untuk supaya saudara datang di sini supaya diberkati, maka tersesatlah saya. Makanya saya katakan saudara melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani saudara. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 7. Coba kita lihat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Oke, ayat setelahnya ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu apa? Si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelan.
Kalau kita baca ayat ini dengan sebuah pemahaman bahwa kita takut, jadi saya mempraktekannya begini. Di sini, di sebelah sini ada ancaman, dan di sebelah sini ada perlindungan. Nah, kita menjalani hidup ini, kalau karena melihat, maka kita akan terarah kepada sebuah ancaman-ancaman. Hati-hati, nanti salah, hati-hati nanti berdosa, hati-hati nanti gagal, hati-hati salah melangkah mau. Saya katakan itu realita. Tetapi saudara-saudara, kalau ada si iblis yang sedang mengaum-ngaum mengelilingi kita supaya dia bisa menelan kita, maka percayalah dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu sebab Tuhan memelihara hidupmu. Berarti kalau Tuhan memelihara hidup kita, kenapa kita harus takut dengan ancaman dari iblis? Kalau ada orang yang ngancam saya, tapi ada orang yang jamin saya, masa saya takut? Saya pernah mengalami sebuah ancaman, pernah saya pribadi. Tetapi orang yang ada di sekitar saya adalah orang yang lebih hebat dari orang yang mengancam saya, dan saya tidak takut, saudara-saudara. Sama dengan kita, hari-hari ini kita terus diancam, kita terus diresolusi dan sebagainya. Tetapi mari kita melihat, saudara-saudara, dari sudut pandang yang berbeda. Itulah hidup. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena kita percaya. Orang bertanya, bagaimana caranya saya mau menjalankan itu? Saya pun bertanya, bagaimana Tuhan saya bisa mengaplikasikan walk by faith, not by sight? Tidak tahu saya gimana Tuhan. Disitulah saya berkata, Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup saya. Jadi sudah dikasih Tuhan, kalau di sebelah sini kita diperhadapkan dengan Tuhan, saya belum ada kerjaan. Dan di sebelah sini Tuhan bilang, aku memelihara kamu. Tuhan, saya belum ada jodoh. Di sebelah sini katakan, aku memelihara kamu. Kita mau pilih yang mana? Bahkan di sini kita ada masalah, tapi Tuhan katakan, aku memelihara kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri, bahkan tidak bisa dibantah, bahwa hal-hal yang kelihatan itu menumbuhkan sebuah sukacita dalam hidup kita, dalam tanda kutip. Percaya atau tidak, saudara-saudara, waktu saudara dapat barang yang berharga, pasti saudara akan bersukacita, betul? Dan waktu kita ke Seleo, pasti kita akan apa? Mungkin akan ngeluarin kata-kata yang gak enak kepada orang yang senggol kita. Tapi firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes, damai sejahtera yang kutinggalkan tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Sehingga saya mau katakan begini, saudara-saudara, kalau kita merasa berharga hidup ini karena barang-barang yang nempel dalam hidup kita, maka kita belum memahami Tuhan secara utuh. Karena apa? Orang berlomba, mari kita mencari di gereja supaya Tuhan taruh damai sejahtera. Saya bilang, kita jadi orang yang lupa, saudara-saudara. Bulan lalu saya sudah dikasihkan sesuatu oleh seseorang, tetapi saya lupa. Saya diberikan sesuatu oleh seseorang. 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, damai sejahtera-Ku yang kutinggalkan tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Tetapi dalam kita menjalani hidup ini, kita lupa. Sehingga saya katakan, saudara-saudara, kenapa firman Tuhan itu begitu susah tertanam dalam hidup kita? Ini ilustrasi yang sudah saya sampaikan berminggu-minggu yang lalu. Waktu Pak Larit ujian SIM, tembak atau proses? Tembak atau ikuti ujian. Oke. Kamu ikuti ujian ataupun nembak. Lampu merah di Lipo di sekarang kan 1. Kalau ada lampu merah, kita berhenti atau kita tabrak itu lampu merah, pasti kita akan otomatis kita berhenti. Itu hanya 1 kali, saudara-saudara, kita belajar soal lampu merah
bahkan cuma dengar dari kata orang, gak ada lampu merah, hati-hati. Tapi firman Tuhan bilang, atau di gereja mengajarkan, ayo rajin beribadah. Alasan kita saudara-saudara, udahlah, saya juga ngalamin. Alasan kita itu, ayo on time kalau kita mau latihan. Alasan kita saudara-saudara. Coba saya bayangkan. Kenapa hal-hal yang lain? Lagu Indonesia Raya kelas 3 SD, saya ingat saya udah nyanyiin lagu itu. Sampai hari ini nggak diajarin lagi, saya masih hafal. Tapi kenapa kita susah untuk disuruh berdoa, harus diingat-ingatin? Problemnya di sini saudara. Karena hidup kita yang kita jalani lebih banyak melihat daripada percaya. Sehingga begitu banyak saudara-saudara argumentasi yang sudah kita buat, atau begitu banyak sebuah alasan yang sudah kita ciptakan untuk apa? Sehingga setiap kali ada serangan kita punya jawaban. Setiap kali ada serangan kita punya jawaban. Ya itulah cirinya Bani Adam. Ketika Hawa makan buah, dia salahkan ular. Adam salahkan Hawa. Begitu dengan kita, nggak bisa dipungkiri. Terus sekarang saudara-saudara, kita mau mendapat sesuatu dari Tuhan dari hasil upaya diri kita. Pak William sudah pernah bilang di tempat ini, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan Anaknya tunggal, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup kekal. Nah, apa saudara-saudara kriterianya? Apa listnya? Sehingga Tuhan memberikan Yesus kepada kita. Tidak ada. Kemudian kalau kita berpikir, saya akan bergumul dengan doa saya supaya Tuhan menjawab. Saya tidak bilang itu salah. Tapi saya mau tanya begini, apa pemahaman kita atau apa keyakinan kita sehingga kita yakin Tuhan akan menjawab doa kita? Berdasarkan perbuatan, berdasarkan upaya diri, atau berdasarkan penyerahan? Saya katakan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi kalau bicara berkat, saudara-saudara, saya bilang berusaha aja. Ada peluang. Baik saya sebagai hamba Tuhan, ya hamba Tuhan pada zaman dulu bagi saya nggak bisa lagi disamakan dalam tanda kutip hamba Tuhan yang sekarang. Hamba Tuhan zaman dulu misalnya saudara-saudara ya, di Cikarang cuma ada satu gereja. Semua anak-anak rantau yang datang dari Sabang sampai Merauke datang ke Cikarang, cuma ada satu gereja. Ada satu gereja yang menonjol, oke? Pasti akan ke sana. Repot, udah ada 2 gereja, akan ke situ. Nah sekarang tiap rumah ada gereja. Sama, saya lihat dulu ada satu rumah makan di waktu dibuka di daerah Kota Mobagu di Manado, itu ramai sekali. Nah sekarang tiap kecamatan sudah ada rumah makan itu. Nah, nggak bisa lagi dipakai dengan cara, kita hanya berdoa. Saya menghargai, silakan berdoa. Tapi saudara-saudara, saya bilang begini, kalau sukacita kita banyak bertumbuh pada hal-hal yang bersifat materi, itu nggak salah. Tapi mari kita kejar, mari kita cari, berusaha. Kalau kita ingin menikmati sebuah handphone yang menurut kita speknya udah bagus, ya berusaha bagaimana caranya kita bisa mendapatkan handphone itu, sehingga ketika kita punya barang itu, kita menikmatinya. Nggak lagi sirik dengan orang, atau nggak lagi berusaha bagaimana, kan sudah ada. Kita pengen motor, bagaimana caranya kita bisa dapat motor? Ketika motor itu sudah ada, kita nikmati itu barang. Kita dapat mobil, bagaimana caranya saya dapat mobil? Ketika sudah punya mobil, saya nikmati itu barang. Bukan sebuah kesombongan, tapi itu sudah jadi kebutuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita meminta apa sama Tuhan? Saya bilang, Tuhan memberkati kita bukan berdasarkan perbuatan baik. Itu firman Tuhan sudah catat. Tapi Tuhan memberkati kita berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ibarat ranting saudara-saudara, sebuah pokok ranting atau sebuah pohon ranting. Kalau ranting itu ada di bawah, tidak usah maksa dia itu di ranting di atas. Ranting yang di atas,
Jangan sombong melihat ranting yang ada di bawah, karena biasanya pohon itu di atas yang bisa cengkeh, itu di atas yang buahnya banyak. Yang di atas jangan sombong melihat yang ada di bawah, tapi ranting yang ada di bawah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup masih melihat. Bagaimana kita bisa tahu hari ini saya sudah serahkan hidup saya pada Tuhan, besok nggak jaminan. Makanya upaya diri yang terus kita kejar hari-hari supaya kita berkenan, nah itulah agamawi. Tapi orang juga akan berpikir bahwa oh, kalau Anda sudah tidak mau berjuang lagi tentang kekudusan, berarti Anda, wah ini salah. Orang akan berpikir, misalnya saya memahami kasih karunia Tuhan, oh saya sudah akan hidup. Nah, tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Saya selalu katakan di tempat ini, orang yang sudah sadar dia adalah ciptaan baru, maka apapun yang dia kerjakan itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan sebuah kebanggaan secara pribadi. Tapi mau jujur, siapa yang tidak bangga ketika kita mendapatkan sesuatu? Siapa nggak bangga ketika jawaban doa kita tidak? Coba di sini makanya saya bilang, saya kalau ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip anti dengan materi, saudara, nggak nyambung ngomong sama saya. Karena apa? Mau kemanapun kita keliling, ketika kita berdiri di mimbar ini, coba suruh kesaksian, yang dibicarakan apa coba? Materi. Apa bukan materi? Pernah nggak orang, puji Tuhan saya mau bersaksi, kemarin saya merasa bahwa iman saya bertumbuh dengan kuat, atau kemarin saya merasa rohani saya bertumbuh. Saya belum pernah dengar orang yang bersaksi bagi, puji Tuhan, minggu kemarin saya naik pangkat saudara, minggu kemarin saya dapat ini, minggu kemarin saya dapat ini. Coba fair aja saudara, nggak ada orang yang saya dengar berdiri, puji Tuhan minggu kemarin saya mengalami mujizat dengan Tuhan, di mana saya tahu bahwa rohani saya bertumbuh. Kita akan lihat, oh sombong sekali ya. Hampir semua kesaksian di mimbar ini bersifat materi, tapi kita nggak mengakui aja. Jadi saya bilang saudara-saudara, yang namanya benih Adam ini nggak bisa dipisahkan dengan materi. Kita kalau nggak makan satu hari saudara-saudara, beda kamu puasa, ya, beda kamu puasa. Ulang tahunnya Frina, waduh masih pingin nambah, sudah cuma udah malu karena udah bayar makan. Karena ini, jadi real aja, kita bicara real aja saudara. Yang namanya benih Adam nggak bisa kita kamuflase untuk mau seperti apa begini, enggak saudara. Yang namanya benih Adam, saya butuh lengan panjang supaya nggak dingin, saya butuh jaket supaya kalau di motor atau di mobil saya nggak dingin. Nah, akui aja, memang itu butuh saudara. Benih Adam ini butuh apa? Butuh handphone untuk berkomunikasi. Nah, ada yang saya lihat di YouTube saudara, ada pendeta dari Afrika, dia bisa menelepon Tuhan, katanya pernah dengar dia. Jadi di hadapan Tuhan saya bilang, ketika saya memahami, waduh, 1 Korintus 15 ayat 50 saudara, darah dan daging itu yang merestorasi pandangan saya. Saya katakan waktu saya mau divaksin, ada pendeta senior telepon saya, bro, karena jangan divaksin, itu antikris. Waduh, saya sempat di mobil sudah, aduh antikris. Iya, nanti dia akan begini, rinci sekali saudara. Saya sempat terpengaruh dari si Omega telepon saya, Pak ini ada vaksin untuk penghuni kurang lebih 800 untuk 2 hari. Nah saya bilang udah, nanti saya bagikan ke, oh saya juga divaksin. Bayangkan saya penyelenggara, ya sudah, saya gemetaran. Saya yang memberikan vaksin, yang memutuskan untuk dibagi ke siapa, saya gemetaran. Tuhan, ini gimana? Hari itu ketika Pak William datang, coba baca ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 50. Ada 1 Korintus 15 ayat 50. Ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau saya divaksin, ngapain saya takut saudara-saudara gak masuk? Ini benih Adam daging ini memang gak bisa masuk kerajaan Allah. Vaksin itu dia gak bisa menembus roh kita, dia hanya menembus tubuh, darah dan daging kita saudara. Ngapain kita takut? Jadi sudah menjalani hidup ini, kalau kita mau bagaimana supaya rumah tangga saya diberkati, manfaatkan setiap kesempatan, setiap peluang yang ada di depan saudara.
kuliah di universitas perguruan yang saya suka, maka kita harus berusaha, saudara-saudara, harus berusaha. Bukan patokannya karena saya setiap gereja maka iman saya. Memang benar, iman itu kita nggak bisa pahami karena itu karunia Tuhan. Jadi ketika memahami kasih karunia bukan jadi malas, memahami kasih karunia, memahami ciptaan baru. Paulus bilang, aku menjadi lebih gila dari semua rasul. Jadi ketika kita sadar bahwa kita adalah ciptaan baru, yang namanya baru, mari kita pakai semaksimal mungkin selama Tuhan kerjakan kita di dunia ini. Semua peluang, apapun itu peluang, kita harus berusaha, saudara-saudara, kita harus bekerja. Kalau memang saya sebagai pendeta, saya terbatas dengan, tapi saya tetap bersuara, harus peluang apa. Karena saya katakan, saudara-saudara, kita lebih baik, ini saya, ya mau bilang gimana ya, untuk sound system yang ada di sini, saudara-saudara, saya terpacu dengan satu sahabat saya, dia nggak datang hari ini. Waktu pertama saya buka perintisan di ruang situ, saya pergi gitar. Saya bilang jemaat, Tuhan hadir, Tuhan tidak melihat. Semua bahasa kita kan begitu kan, karena nggak ada. Jadi, Tuhan hadir. Waktu saya keluar, teman saya live, saya lihat, sound systemnya bagus ya. Hati saya mulai, gimana ini ya. Nah, saya mulai berpikir, Tuhan, daripada hati saya rusak, mending saya berusaha gimana caranya. Saya bilang ke istri saya kan, kartu kredit kayak mau apa, akhirnya bisa membeli. Setelah ada ini, saya lihat teman saya, saya langsung bilang, ternyata keyboard saya lebih berat daripada keyboardnya. Nah, saya nggak rusak hati saya, saudara-saudara, saya nggak rusak. Karena kita begitu, kita belum punya satu barang, sehingga kita menjadi hakim atas orang lain. Jadi kalau mau supaya kita bisa menikmati tuh barang itu, ya bagaimana caranya? Cari, bekerja, berusaha, dan dapatkan barang itu sehingga hati kita clear. Karena hati kita sering nggak clear di situ, sering rusak di soal-soal yang kelihatan ini, saudara-saudara. Kalau kita ini takdir Tuhan ya, Anda kalau bicara begitu saya bisa bantah. Pokoknya saya sudah cuma bilang begini, saudara-saudara. Kalau saudara pengen minum aqua ini supaya hati saudara nggak rusak, bagaimana caranya supaya saudara bisa mendapatkan aqua ini? Karena nggak bisa dipungkiri, mau pendeta sekalipun, hati ini namanya benih Adam, saudara-saudara. Mau bilang melihat teman, melihat pasti masih ada yang kenapa begini. Nah di situ saya belajar, supaya hati saya nggak rusak di situ, saya harus bagaimana saya mendapatkannya. Tentunya dengan kemampuan saya. Untuk gereja seukuran ini ya nggak perlulah saya pasang yang keyboard yang harga, ya harus menyesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau nggak ada sama sekali, gimana ceritanya? Sedangkan di tempat ini kita percaya Tuhan memelihara kita. Nah ini sudah Tuhan memelihara. Bagaikan anak-anak ayam yang dipelihara oleh mamanya sendiri. Bayangkan. Atau kita yang sudah punya anak, coba saudara bayangkan. Saya bilang, meskipun saya pendeta, kalau ada anak saya dan kemudian digigit sama orang, saudara-saudara, benih Adam saya ngamuk. Karena itu anak saya. Mau orang bilang anak saya nakal, saya pun kadang marah, saya terpancing. Hari ini, emosi diuji sudah dari kemarin. Karena ini Upin udah mulai tidak terkendali, saudara-saudara ya. Sudah mulai tidak terkendali. Diuji saudara-saudara emosi ini. Tapi saya menjalani hidup ini, kenapa agak berbeda dengan sebelumnya? Karena saya merasa dulu kalau saya emosi, saya akan Tuhan ampuni saya, Tuhan. Akhirnya saya tertuduh, sudah tertuduh. Menjalani, akhirnya tuduhan itu datang. Kamu sih. Nah sekarang kalau saya emosi, saya sedang diuji, saya bukan nggak minta ampun sama Tuhan, tapi saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan buat situasi ini. Tuhan, terima kasih buat situasi ini. Terima kasih Tuhan. Karena ketika saya bilang Tuhan ampuni saya, intimidasi itu datang, saudara-saudara, datang. Bagaimana kalau saya bersalah kepada Pastor Audi, kemudian saya datang, Pastor saya minta maaf, Pastor Audi diam, berarti saya tidak dimaafin. Kalau Pastor Audi bilang, Pastor saya minta maaf, saya salah. Oh iya Pastor, tidak masalah. Nah kita ke Tuhan ampuni saya. Apa bentuk konfirmasi yang Tuhan bilang? Ya sudah ampun, tidak ada. Dengan iman doang, paling kita sudah ampun saya, sudah ampuninya. Nah di sini sudah dampak dari memakan buah pengetahuan dan bayangkan Tuhan bilang begini, ya, buah yang baik dan yang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini yang baik, ini yang jahat. Ada dalam satu buah. Tuhan bilang jangan kau makan buahnya.
dimakan. Sehingga saudara-saudara, ketika itu dimakan, maka pengetahuan yang baik dan jahat dari manusia kita sekarang ini itu tidak berkenan di mata Tuhan. Karena Tuhan gak suruh makan. Kalau anak kita bilang, kamu jangan pegang itu ya. Kalau kamu pegang itu, misalnya pulpen yang udah kebuka tinta, pasti kamu kena tinta. Dipegang sama anak kita, dia pasti kena tinta. Nah, buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dimakan oleh manusia, itulah yang mengerjakan upaya diri manusia. Kita berusaha untuk berupaya, Adam dan Hawa atau anaknya berupaya untuk masuk lagi ke Taman Eden. Dengan benih itu nggak bisa, mereka diusir. Sama dengan kita, dengan benih ini kita akan berusaha, Tuhan supaya saya tumbuh. Saya menghargai upaya seperti itu. Tapi yang saya mau katakan di sini saudara-saudara, ketika Tuhan memelihara kita, bukan berarti kita juga tidak meresponi pemeliharaan Tuhan. Kalau anak ayam dia ada di dalam proteksinya mamanya, maka dia akan aman. Tapi kalau anak ayam itu keluar, dia bisa-bisa dia dimangsa oleh burung atau oleh hewan lain. Nah, sama dengan kita. Kalau kita keluar dari rancangan Tuhan, atau kita keluar dalam sistem yang sudah ada di dunia ini, maka kita juga akan mengalami masalah. Masalah yang terjadi itu bukanlah masalah yang Tuhan izinkan. Banyak masalah yang Tuhan tidak izinkan dalam hidup kita. Tapi masalah yang terjadi dalam hidup kita banyak kali itu karena ulah kita sendiri. Karena kesalahan kita sendiri. Jadi saya kembali pada ayat yang pertama tadi, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Coba kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran, apa yang sedang kita khawatirkan hari-hari ini? Saya suka sekali hari-hari dengan ayat itu, saudara-saudara ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kalau hidup yang kita jalani adalah hidup sekedar melihat, maka ada banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita yang sulit kita selesaikan. Kenapa tubuh saya merosot? Ya, kenapa bangun pagi kok lemes? Ini dampak sudah dari apa yang sudah Adam dan Hawa lakukan. Makanya saya bilang hari-hari ini komunitas Ciptaan Baru gak usah takut lagi dengan penghukuman Tuhan, karena kita sedang tidak mencari masalah dengan Tuhan. Gak usah takut, firman Tuhan bilang gak usah takut. Kalau di sini kita takut, di sini Tuhan bilang jangan takut. Kita mau pilih yang mana? Jadi berusahalah menyadari harus sadar bahwa damai sejahtera dan sukacita itu produk dari surga yang sudah Tuhan wariskan bagi kita sebelum Dia naik ke surga. Kekuatan kita di mana? Di situ kekuatan kita. Karena apa? Menjalani hidup ini karena melihat ketika bertemu masalah. Waduh, kalau kita nggak kontrol emosi saudara-saudara, waduh. Saya dengan Pak Marcel ini pengerja ada beberapa tempat dan kita benih Adam ini banyak kali ngaco, saudara-saudara. Banyak kali ngaco. Pernah pukul orang, bayangin saudara-saudara. Pernah nabrak orang karena itulah kejadian sama kalau beliau. Tanya aja sama dia. Gak perlu saya ceritakan di sini. Benih Adam ini ngaco, saudara-saudara. Pasti ngaco. Tapi bukan berarti kita nikmati kengacoan itu. Paulus bilang latih tubuh kita, latih. Kalau kita makan dengan pejabat, kalau kita suka makan banyak, taruh pisau di leher, artinya latih. Tapi sehebat apapun kita melatih tubuh kita, maka satu saat yang namanya cuma sekedar latihan, itu pasti akan punya masalah di kemudian hari.
Tapi kalau saya bilang kalau benih roh, benih Kristus dalam hidup saya itu udah permanen. Jadi kalau saya bilang mari kita menyembah Tuhan supaya tubuh, jiwa dan roh kita disegarkan, saudara. Kalau roh bisa disegarkan, ragu saya dengan kekristenan. Justru roh itu yang menyegarkan tubuh dan jiwa itu. Karena kita berdoa puasa begini pun sama Tuhan. Saya bukan nggak percaya impartasi, bukan, saudara. Saudara pernah ngikutin nggak ada doa-doa begitu kemudian terima? Apa yang saudara rasakan coba? Saya baru sadar ketika saya baca ayat ini. Oh, terima apa yang kita terima? Ya terima apa yang kita terima. Bukan saya nggak mau terima. Selesai itu gimana coba? Apa yang kita rasa? Oh, saya terima apa? Pulang rumah kita bingung kan apa yang saya rasa tadi ya. Karena hanya jiwa ini sudah sampai di polesan jiwa ini. Saudara nggak usah ikut KKR, ikut konser aja. Konser yang suka Korea ataupun yang suka lagu-lagu jadul, Bon Jovi dan sebagainya. Coba ikut konser, jiwa kita pasti disegarkan. Pasti disegarkan. Cuma bedanya di konser yang kata orang duniawi dan di konser yang rohani. Sekarang saudara-saudara, saya tidak lagi punya sebuah pemahaman membedakan oh ini yang rohani, ini yang jasmani, seolah-olah yang sana rohani atau jasmani, yang ini rohani. Bukan, tidak bisa melihat itu. Jadi pahamilah Tuhan melalui konsep ciptaan baru. Pahamilah Tuhan bukan melihat dari hasil perbuatan kita ini. Kalau mau melihat dari hasil perbuatan kita ini, maka kita akan iri dengan orang-orang lain yang tidak pernah ke gereja diberkati, yang menentang Tuhan tapi hidupnya aman-aman. Karena apa? Karena saya sudah bilang tadi, penghukuman itu sudah ada, sudah terjadi. Saya tidak mengerti hukum, tapi dalam ilmu hukum, saudara-saudara, sebuah kesalahan yang paling besar, saya pernah dengar dari seorang pengacara, sebuah kesalahan paling besar ketika seseorang dihukum kedua kali. Misalnya dia sudah dihukum saat ini, kemudian dibebaskan, kemudian dihukum lagi. Itu sebuah kesalahan yang besar. Nah, sama dengan kita kalau bicara hukuman Tuhan, itu dari Adam sudah dihukum sampai hari ini, hukuman terus berjalan. Kemudian orang bilang, oh kalau kita nggak taat, kita bisa masuk neraka. Ya saya bilang, benih Adam saya tempatnya di neraka. Tapi benih Kristus dalam hidup saya, mau dia ada di neraka sekalipun, nggak mungkin dia bisa mati, karena dia benih Kristus. Jadi ketika kita memahami ini, kita enjoy dengan hidup ini. Bukan enjoy berbuat dosa, bukan, saudara-saudara. Orang yang sudah paham dia adalah ciptaan baru, maka yang bersifat-sifat dosa, kita nggak lagi peduli, kita nggak lagi fokus. Kita berusaha supaya itu bukan dunia saya. Dunia saya bukan di situ. Tapi kalau kita terjebak dalam situasi itu, kemudian oh saya udah gagal, ya memang itu benih Adam ini pasti akan selalu seperti itu. Tapi saudara-saudara yang harus kita pahami hari-hari ini bahwa kalau Tuhan memelihara kita, apapun yang terjadi di sekitaran kita, apapun yang terjadi di sisi, tetap percaya Tuhan memelihara kita. Situasi ini situasi darurat ya saya pun ya rasanya belum ibadah atau enggak ya. Tapi ya kita juga harus fair. Kita ke pasar, coba saya ada yang ke pasar di sini. Saya kalau ke pasar kita ada ngomong sama orang, jaga ini ya, jaga jarak ya. Di pasar bahasa orang ada yang nggak pakai masker, mau beli kita ibunya nggak pakai masker, kita biasa aja. Masa ke gereja kita enjoy begini, kemudian aduh susah saya menjelasinnya. Ya bukan berarti saya oh ya silakan aja, tapi terlalu cetek juga kalau kita mau berpikir ya seperti itulah. Sportif juga lah hidup ini. Di tempat lain kita masih bisa komunikasi dengan orang. Jadi semua di gereja ini jadi sarangnya ini dan sebagainya. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan gelisah hati kita. Apapun kondisi yang sedang kita alami, sakit apapun. Ya semua sakit bisa membawa kita mati, bukan cuma COVID, bukan. Ada teman saya tidur udah nggak bisa bangun, nggak ada yang tahu. Ada yang cuma ketusuk paku kecil lewat juga. Tetap kita waspada, tetap kita hati-hati. Tapi jangan sampai penglihatan kita lebih besar
daripada iman kita. Itu akan jadi persoalan. Saya bicaranya saya alami, saudara, saya alami, bukan tidak mengalami. Ada teman saya ketika tahu istrinya hamil, udah gak bisa kemana-mana. Istri saya dari hamil, sebelum hamil sampai hari ini, saudara, Evri tahu ya, masih kerja terus. Pas dokter gigi berhadapan dengan orang, saudara, gak tanggung-tanggung. Saya bilang, gimana caranya ditafsir? Saya juga gak tahu. Saya gak bisa bilang, oh karena kasih karunia Tuhan, karena saya begini. Tidak ada rumus. Kalau saya buat rumus, saudara, maka saya mulai ngaco kalau saya buat rumus. Jadi gimana kita mau jelaskan? Bukan berarti oh karena begini, bukan. Karena saya bilang sudah sejak awal COVID mau melanda, sudah ada yang ngasih tahu ke saya, hati-hati Pak, karena ini akan berdampak gak bagus. Pertama saya nggak pusing. 3 bulan setelah COVID baru saya ternyata benar ini kata orang ini ya. Nah setelah COVID itu saudara, kalau mau lihat saya gimana kok Tuhan, ini sudah terpuruk udah begini. Saya bilang oh enggak Tuhan. Kejadian berapa itu yang si Ishak menabur itu, dia bilang begini, pada tahun ini pada masa kekeringan maka menaburlah Ishak. Kejadian 11 kalau salah. Jadi dia menabur di masa kekeringan, gimana ceritanya? Nah saya mengajarkannya, saya melihat di tengah situasi yang sulit ini doa saya apa? Tuhan, saya nggak mau terpuruk dengan kondisi ini masih perintisan, gimana Tuhan? Makanya saya bilang saya orang yang sangat respon dengan apa yang saya doakan, saudara. Kalau bicara daging ini saya bilang capek, saudara, capek. Tetapi kita juga harus punya integritas terhadap Bani Adam ini. Integritasnya seperti apa? Saya selalu bilang begini, banyak kali kita berdoa, Tuhan berkati saya. Dan ketika Tuhan berkati kita tidak bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan sudah percaya. Dari berapa tahun lalu saya bilang, Tuhan saya membuka rumah makan Tuhan. Dan ketika ternyata Tuhan kabulkan doa saya, apakah saya diam-diam? Tengah malam saya masih bikin sate babi, masih bikin begini. Karena saya bilang, Tuhan, apa yang sudah saya doakan, maka saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya doakan. Tidak ada yang jaga anak saudara-saudara, 3 sekarang, 2 aja kemarin dapat lingkungan, tambah 1 lagi, bonus 1. Secara daging saudara-saudara, ya istri saya mungkin nonton ya. Kalau malam sekarang kita bisa ranjang saudara ya. Istri saya sama anak yang kecil, saya sama Upin-Upin. Dan haleluya ya. Tadi malam berantem, saya pikir biasa, didorong sama yang besar, yang kecil jatuh saudara ke bawah ya. Tuhan, ketawa aja, padahal saya ketakutan. Nah, secara manusia saya bilang Tuhan capek Tuhan, saya mau gimana? Tapi saya sadar, saya bilang Tuhan, berapa tahun lalu saya berdoa Tuhan karuniakan saya anak-anak. Nah ketika Tuhan sudah karuniakan, masa saya mau, saya udah komitmen sampai hari ini atau sampai umur berapa saya bilang masih bisa saya jaga, saya akan jaga. Karena itu doa saya di hadapan Tuhan. Amen. Jadi kalau saudara berdoa supaya dapat kerjaan, dikasih kerjaan, bertanggung jawablah dengan kerjaan itu. Kalau saudara berdoa supaya dikasih pasangan, maka jaga hubungan dengan pasangan itu. Kalau sudah berdoa supaya saya mau kerja, maka bertanggung jawab semua yang kita doakan. Ketika Tuhan jawab atau belum jawab, maka kita harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Karena apa sudah dikasih Tuhan? Banyak orang di luar sana yang sudah berusaha, yang udah saya mau cerita itu di mana ya, yang sudah berjuang tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah kalau kita yang tidak berjuang seperti orang lain tapi bisa mendapatkan apa-apa, saya mau bilang, apakah itu bukan satu kasih karunia Tuhan? Tuhan memberikan kasih karunia menurut yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Jadi malam hari ini saya mau katakan bahwa karena Dia yang memelihara hidup kita, masa kita khawatir? Karena Dia yang menjaga hidup kita, Dia yang menolong hidup kita. Saya selalu katakan hari ini 2 poin aja di sini. Kita di sini sedang diancam, tapi di sini kita bersama dengan pemilik hidup ini. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi semangat yang harus kita bawa, saya sudah katakan tadi saudara. Mari
kita melihat peluang, menciptakan peluang, jangan menunggu peluang, melihat peluang, saudara. Karena apa? Karena kita masih di dunia ini untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan ini, saudara-saudara. Saya katakan tadi, mungkin kita penghasilan banyak, tapi cicilan juga banyak. Kalau nggak sekarang, kapan lagi mau berusaha? Iman mau taruh di mana ini iman ini? Saya kira saya nggak tahu iman ini mau taruh di mana. Karena iman kali banyak saya punya suatu kerinduan, tapi tidak dijawab sama Tuhan. Sehingga saya melihat, oh ternyata seperti ini. Kalau bicara iman itu berurusan dengan benih Kristus. Iman final, saudara-saudara, final berurusan dengan benih Kristus. Tapi kalau bicara penglihatan, itu selalu berhubungan dengan tubuh dan darah ini. Dan kalau kita mau supaya tubuh dan darah ini tidak banyak gelisah, supaya kita tidak kedinginan, maka lengkapilah dengan jaket. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ya, saudara pasti paham. Makanya saya bilang, melihat peluang, ya harus berusaha. Harus berusaha, apapun caranya harus berusaha. Menciptakan setiap peluang-peluang. Sehingga kalau kita ada uang, saudara, kalau kita ada uang, saya katakan, damai sejahtera dalam hati kita. Damai sejahtera dalam hati kita, dia tidak akan connect dengan suasana hidup kita kalau kita lagi dalam, atau kita setiap hari mengalami masa-masa kesusahan. Damai sejahtera dalam hati kita selalu kalah dengan realita hidup. Tapi coba saudara bayangkan, kalau dalam hidup saudara percaya ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, tapi dalam hal-hal yang bersifat daging ini juga saudara bertanggung jawab, kita bertanggung jawab, sehingga ketika kita lapar ada makanan. Kan beda, saudara. Saya udah rumah tangga, beda kalau kita pulang rumah, pas masuk rumah tiba-tiba tokennya bunyi titir, itu paling gak enak, saudara. Wah, token habis lagi. Akan berbeda suasana hati kita atau roh wajah kita kalau di dompet kita ada uang dengan yang gak ada uang sama sekali. Saya sadar kalau kita lagi cicil mobil, misalnya cicil rumah, setiap kali tanggal 30, tanggal 29 akan berbeda roh wajah kita kalau di ATM kita ada uang untuk cicilan dengan yang gak ada. Ini persoalan. Sehingga kita merasa kalau tidak ada uang di dompet saya, Tuhan sudah memproses saya. Salah, saudara. Karena kitanya yang gak mau berusaha. Dipelihara oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita, tapi kita yang tidak meresponi pemeliharaan Tuhan. Kita tidak pergunakan keahlian kita tidak pergunakan sumber daya dalam hidup kita hanya santai, kita hanya pokoknya begini, kita melantindak, saudara-saudara. Rumus dalam dunia ini belajar sama semut. Belajar sama semut. Jadi clear, saudara, saya melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya itu seperti apa. Selalu saya katakan, kita yang sudah ada, kalau orang sudah di atas, jangan menganggap enteng orang yang ada di bawah. Tapi orang yang merasa, oh saya belum ada di atas, masih di bawah, jangan suka menghakimi orang yang ada di atas. Karena kita dalam satu pohon yang sama. Ada ranting yang di atas, ada ranting yang di bawah. Ada ranting yang buahnya banyak, ada ranting yang buahnya sedikit. Bahkan ada ranting yang tidak berbuah. Siapa yang disalahkan? Ranting gak bisa disalahkan. Dia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Makanya saya katakan tidak usah lagi kita ukur. Ciptaan baru itu tidak lagi melihat sudah manifestasi dari daging ini. Kalau ada orang yang mengkhianati saya, sekarang ini saya sudah mulai buktikan. Kalau ada yang mengkhianati saya, saudara-saudara, saya akan bilang begini, wajar. Yang berkhianat dalam dirinya adalah benih Adam. Benih Kristusnya enggak mungkin. Ini disaksikan lain, saudara. Ada orang yang tadinya, ya mungkin saya nggak usah bilang lah kapan dia khotbah di sini. Saya undang, saudara. Benih Adam saya nggak terima, saudara, nggak terima. Tapi ketika saya memahami saya ciptaan baru, saya bilang meskipun dulu dia pernah begini, tapi satu saat saya akan undang khotbah di tempat ini, saudara. Itu cara pandang kita sebagai orang-orang yang memahami ciptaan baru. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musik saya menuju ke depan.
mengimpartasikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Hari-hari ini kita terus bergumul dengan kehidupan ini. Ada begitu banyak pergumulan yang sepertinya Tuhan belum menjawab. Saya memberikan satu ayat 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 19. Saudara dengar ayat ini baik-baik. Dia berkata begini, kita sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Saya mau katakan saudara-saudara, kalau darah yang mahal Tuhan sudah berikan, apalagi cuma barang-barang yang fana, yang sementara. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, percaya, minta maka akan diberikan. Ketika kita meminta, percayalah, hal itu sudah diberikan kepada kita. Dan percayalah, alasan untuk kita tidak khawatir, kita tidak takut, karena pemeliharaan Tuhan ada atas hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bisa
kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk rencana yang selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan selamat hidup. Ya, terima kasih atas kesempatan malam ini saudara Bapak Ibu sudah bisa bersama-sama. Memang hari ini ada beberapa jemaat yang keluar kota dan ada juga yang lagi sakit, ya kita doakan. Dan terima kasih juga tim musik yang sudah terus setia, dan selamat datang buat Pastor Christian yang boleh meluangkan waktu di tempat ini. Inilah NCC yang kita terus mengerjakan dari berbagai denominasi gereja dan tidak hanya terfokus pada satu gereja. Dan mau dibawa kemana kita lihat Tuhan aja, bukan rencana kita. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau ada yang memberikan persembahan, amplopnya ada di belakang, nanti dibawa di tempat ini ya. Oke, itu aja pengumuman minggu depan sama seperti ini jam 5 sore. Dan untuk kegiatan lain nanti disampaikan di grup WA. Oke, kita akan akhiri pada sore hari ini. Kita makin berdiri bersama-sama. Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan untuk Tuhan. Dan malam hari ini mau berdoa buat rekan-rekan juga yang sedang terpapar sakit. Kau Allah Immanuel, kuasa-Mu tetap sama. Dari tempat ini Tuhan mau berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Nama Yesus, nama yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Dengan iman kami percaya, dengan iman kami percaya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi buat rekan-rekan kami, keluarga kami, siapapun yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang penuh mujizat. Kuasa-Mu tetap sama dengan kami sampai selama-lamanya Tuhan. Belas kasihan Tuhan terjadi atas hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kalau besok kami akan kembali beraktivitas Tuhan, doa Hamba mempertemukan teman-teman NCC ini dengan relasi-relasi yang banyak di mana-pun. Perluas jaringan kami, perluas kapasitas kami. Kalau ada manusia lain yang mengecewakan kami percaya ada manusia lain yang menggunakan diri untuk menjadi penghibur dalam hidup kami. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan bermanfaat. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena firman-Mu berkata, Tuhan yang memelihara hidup kami. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa negara ini Tuhan, pemerintah, aparatur negara, kota,
Bekasi Kabupaten ini juga Tuhan memberkati. Kesejahteraan kota, kesejahteraan kami. Kota Mandiri Mekarta ini juga Tuhan memberkati. Dan semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah di tempat ini, Tuhan juga memberkati di perjalanan. Persembahan yang kami berikan sebentar Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Mari dengan iman kita angkat kedatangan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Nilai Tunggal, persekutuan penghiburan dikerjakan oleh Roh Kudus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Damai